Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ke-13 ya, babun fi bayani kasrati turukil khair, atau terjemah bebasnya bab amal soleh itu sangat banyak ragamnya, macamnya, jenisnya. Lebih demikian ya, bab amal soleh itu sangat banyak ragamnya, macamnya atau jenisnya. Sekarang hadis ketiga ya, masih agak dekat nih ya, dengan bab yang kedua. Bab dengan hadis kedua masih sejalan, itulah hadisnya. Ya, hadis yang kedua kemarin hadis riwayat Muslim ya, yang menerangkan bahwa setiap hari bagi setiap orang itu bagi seluruh sendinya, bagi seluruh sendi-sendinya itu ada sodakoh. Jadi wajib si sendi-sendi di badannya itu ya, wajib terpenuhi sodakohnya. Kalau di hadis yang pertama kan ya, yaitu kalimat yang ini kan, tahanlah diri kamu dari berbuat keburukan gitu ya, sehingga orang lain terselamatkan. Nah, tidak merasakan gitu keburukan yang kamu lakukan. Itu merupakan sodakoh dari kamu untuk diri kamu. Nah, di hadis yang kedua ya, setiap hari ya, seluruh sendi, setiap individu itu harus terpenuhi sodakohnya, harus semacam dapat nutrisi gitulah, dapat nutrisi sodakoh. Nah, dimana setiap tasbih itu sodakoh, setiap tahmid sodakoh, setiap tahlil sodakoh, setiap takbir sodakoh. Nah, jadinya di sini sodakoh di sini adalah yaitulah amal soleh gitu ya. Bertasbih itu amal soleh, bertahmid amal soleh, tahlil amal soleh, takbir amal soleh. Ya, amar ma'ruf itu sodakoh, nahi munkar sodakoh, dan semuanya itu apabila tidak dilakukan yang bisa terpenuhi, tercukupi oleh sholat duha 2 rakaat ya, oleh sholat sunat duha 2 rakaat. Yang kemarin nih, dari hadis yang keduanya ada yang belum nih penjelasannya sedikit, itu tentang sholat duhanya. Karena di sini disebutkan wa yujzi'u min zalika rakaatani yarka'uhuma minad duha. Ya, apabila tidak bisa dilakukan, sebetulnya bisa sebenarnya, hanya apabila tidak bisa dilakukan itu tasbih, tahmid, takbir. Nah, apabila semua itu tidak bisa dilakukan, maka itu bisa tertutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, salah satunya penjelasan tentang sholat duha di sini, berarti sholat duha itu dengan penjelasan, bukan penjelasannya, dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan demikian, semua itu tertutupi oleh 2 rakaat sholat duha. Nah, di sini jadi antara penjelasannya adalah sholat duha itu termasuk sholat yang sangat dianjurkan. Nah, sholat duha itu termasuknya sholat sunat itu yang sangat dianjurkan. Dan tentu kan sebetulnya kan jangan menunggu gitu, kalau tidak bisa barulah sholat duha nih untuk menutupi yang tidak dilakukan.
Kalau tidak dilakukan barulah sholat duha. Udah semuanya gitu kan, nggak ada salahnya. Tasbihnya dilakukan, takbirnya dilakukan, amar ma'ruf nahi munkarnya dilakukan, sholat duhanya dilakukan. Nah, karena tuntutannya adalah ya beramal soleh lah sebanyak-banyaknya. Sebelum nantilah kita buka hadisnya. Sebelum di antara salah satu ciri kiamat sudah dekat itu adalah semakin sedikitnya yang beramal soleh, akan semakin jarang justru ya, disebutnya kan dari waktu ke waktu itu malah yang beramal soleh itu akan semakin jarang ya, amal soleh semakin jarang dikerjakan. Nah, di bab ini justru kan menerangkan banyak sekali ragamnya amal soleh itu, banyak jenisnya, banyak macamnya ya. Ya terus mau apa? Artinya ya terus mau apa? Artinya kan untuk diamalkan. Dibahas amal soleh banyak ragamnya. Oh gitu guys sebenarnya. Wah, teh atuh kitu mah. Cara yang demikian itu cara berpikirnya orang kafir. Ya, yang seperti itu cara berpikirnya orang kafir. Yang benang merahnya adalah orang kafir itu apabila mendengar kisah-kisah umat-umat terdahulu, mereka mengatakan asatirul awalin. Jadi artinya ya oh gitu, ya guys ya lah. Nah, mestinya kan semuanya, ke semua ayat, semua hadis itu adalah pelajaran. Ya ada pelajaran gitu. Semua hadis itu adalah pelajaran, tuntunan, bimbingan. Artinya kan kita ini harus tertuntun berarti terbimbing dalam beramal. Nah, kalau orang kafir kan berpikirnya demikian, asatirul awalin, wah itu dongeng zaman dahulu. Artinya kan tidak mengambil pelajaran, tidak menjadikannya tuntunan, sehingga ketika mereka beramal karena yang ada gitu kan, ayat-ayat Al-Quran itu kan tidak dijadikan tuntunan, bimbingan, pedoman, pegangan, beramal terserah dirinya. Yang ini hadis ini kamu terbawa lagi nih. Itu diantaranya benang merahnya orang-orang Islam itu mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Artinya kan benang merahnya mereka tidak beramal soleh. Padahal kan ayat Quran juga sampai kepada mereka. Tapi orang Islam nih yang ya katakan ayatnya, hadisnya, penjelasannya sudah sampai kepada mereka, tapi sikapnya seperti orang kafir. Ya itulah benang merahnya gitu. Itulah benang merahnya. Rasulullah menyabdakan kalian orang Islam akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Nah, pondasi dasarnya adalah dari hal tersebut. Ya, tidak menjadikan ajaran Islamnya Al-Quran, Sunnah Rasulullah itu sebagai tuntunan, pegangan, lah itunya bimbingan dalam beramal. Jadi siga kafir kuma orang, hirup mah. Ketika beramal itu tidak mengikuti tuntunan, bimbingan itu dari ajaran Islam. Nah, hadis ketiga sekarang nih hampir sama atau sejalan lah itunya. Nah, hadis nomor 4 juga nanti demikian. Nah, hadis nomor 3 An Abi Dzarin, sama dengan yang sebelumnya pun ya, hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, nya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uridot alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-aza yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfanu. Ini hadis Muslim, hadis riwayat Muslim.
Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditampakkan, jadi perlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi maksudnya amal-amal itu ini apa saja gitunya, amal soleh itu apa saja sih, ditampakkan. Ya, uridot alayya a'malu ummati, ditampakkan kepadaku amal-amal, seluruh amal umat ini, hasanuha wasayyi'uha, baik yang baiknya, ya baik yang baiknya juga yang buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, nah maka aku mendapati pada amal-amal yang baiknya, al-aza yumatu aditorik, yaitu membuang duri, membuang ya duri lah itunya, membuang duri dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku mendapati amal di antara amal-amal buruk, yaitu adalah an-nukhomatu takunu fil masjidi latudfanu, yaitu membuang dahak di dalam masjid kemudian tidak dikubur. Nah, redaksi hadisnya demikiannya, sekali lagi nih, hadis riwayat Muslim nih ya. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku, yang baiknya dan yang buruknya. Nah, aku mendapati di antara amal-amal baik umatku adalah membuang duri dari jalan. Dan aku mendapati amal-amal buruk dari umatku itu adalah membuang dahak, meludah di dalam masjid tanpa dikubur gitu ya, dan tidak dikubur atau tidak dikubur, tidak dibiarkan. Nah, redaksi hadisnya demikian dia. Nah, ini menunjukkan keragaman, ditampakkan kepadaku amal-amal umat ini. Nah, di antara yang baiknya, ternyata di sini kan Rasulullah menyebut yang baiknya. Nabi beliau itu menyebut amal yang sepele, ya membuang sesuatu lah, ya membuang sesuatu dari jalan, diambil lalu diambil maksudnya kan untuk disingkirkan, itu dibuang ke tempat yang aman, hanya seperti itu. Katakanlah kalau misalnya menemukan sebuah paku kah, sebuah apa namanya tusuk satenya, kemudian ambil lalu buang ke tempat yang aman, berapa lama sih waktu yang terpakai? Ya waktunya kan hanya semenit juga nggak ambil, katakanlah lemparkan itu ya ke tempat yang aman, hanya berapa detik. Kemudian tenaga yang dikeluarkannya nggak sampai berkeringat, nggak sampai capek gitunya, mau apa namanya payah melakukan amal tersebut. Nah, hadis membuang duri dari jalan, ya, membuang duri dari jalan itu, kalau di dalam hadis tentang syu'abul iman sebutannya, ya satuan-satuan dari iman, Rasulullah SAW menyebutkan satuan-satuan iman itu ada 70 lebih satuan, ya 79 satuan. Yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah membuang duri dari jalan. Nah, itu pun sudah sangat banyak gitunya, sudah sangat banyak, sudah sangat beragam, dari yang terbesar, dari yang terberat sampai yang terkecil, yang terendah. Kalau melihat jenis amalnya membuang duri dari jalan kan hanya seperti itu saja. Ambil, kemudian katakanlah diletakkan atau dilemparkan ke tempat yang aman. Ya, tapi itulah amal soleh. Nah, ini masalahnya. Ya, itulah amal soleh.
Nah, bahkan di dalam hadis yang nomor 2 gitu ya, di nomor 2 bahwa setiap hari itu sendi-sendi di tubuh setiap orang itulah, sendi-sendi di tubuh setiap orang itu harus dapat nutrisi amal soleh. Nah, karena yang kemarin kan hadisnya tadinya apa namanya, fakulu tasbihatin sodako. Setiap tasbih itu sodako, tahmid sodako. Di sini kan dengan arti amal soleh, berarti bertasbih amal soleh, bertahmid amal soleh, amar ma'ruf nahi munkar amal soleh. Nah, itu yang harus diberikan, nutrisi yang harus diberikan bagi setiap sendi di tubuhnya. Yang kemarin kan di dalam riwayat Muslim ya, bahwa apa namanya, persendian itu di tubuh manusia itu seluruhnya ada 360 buah. Nah, semuanya itu harus dapat nutrisi amal soleh. Amal solehnya yang mana? Oh, sangat banyak, berarti sangat banyak. Nah, di hadis nomor 3 ini ya, Rasulullah menyebutkan amal soleh yang kalau dalam tadi ya, dalam satuan-satuan iman itu, ini amal soleh yang paling enteng, yang paling rendah. Tapi apa namanya? Ini kalau melihat ini ya, kalau melihat amalannya, waktunya semenit juga enggak, hanya ambil buang 1 detik lah, katakan 2 detik. Kemudian tenaga yang dikeluarkannya baru capek gitunya, capek beramal lebih kelapar gitu, berak itu unggul mah. Tapi ini tentang membuang duri dari jalannya yang Rasulullah menyebut dalam satuan-satuan iman itu, ini yang terendah, yang terkecil nih. Seperti apa yang disebut paling rendah, paling kecil? Ada apa namanya diskusinya tentang ini. Allah Allah berfirman, apabila ada seorang hamba yang membuang duri dari jalan karena beriman. Makanya ini termasuk satuan-satuan iman tadi ya. Apabila ada seorang hamba yang membuang duri dari jalan karena beriman, maka aku menyanjungnya dan mengampuni dosa-dosanya. Padahal hanya dengan amal yang paling gitu kan, yang paling kecil, yang paling rendah. Nah, tapi dalam bab ini ya, dalam bab sekarang ini ya, dimana Imam An-Nawawi ya babnya nomor 13 ini kan menerangkan bahwa amal soleh itu sangat banyak macamnya, sangat banyak ragamnya, jenisnya. Artinya jangan berpikir kekurangan, ulah siga bu haji deh lah pokoknya, ulah siga bu haji lah. Salat tara ditinggalkeun, saum selalu dikerjakan, zakat ngaluarkeun wae, haji atos, naon deui nya amal soleh. Artinya tidak akan kekurangan. Dan nah ini juga nih ya, selain berarti selain ini satu lagi ya hadis yang saya ingat nih ya. Ini berangkat dari Rasulullah SAW itu kan tidak ada, untuk Rasulullah SAW ya, tidak ada 1 detik pun umurnya yang sia-sia. Umur Rasulullah SAW itu ya 1 detik saja, tidak ada yang sia-sia. Dalam arti tidak menghasilkan pahala, dalam arti bukan ibadah yang dikerjakannya. Jadi benar-benar apa sebutannya kan produktif, punya menghasilkan gitulah. Umur Rasulullah SAW itu benar-benar terisi penuh dengan amal soleh, semuanya berpahala semuanya. Kalau enggak sia-sia berarti. Nah, Rasulullah itu kan 1 detik pun dari umurnya tidak ada yang sia-sia. Nah, di dalam kitabul adab ya, kitabul adab sudah agak lama juga nih ya. Aisyah pernah ditanya
Kalau Rasulullah SAW itu kalau sedang di rumah apa saja yang dilakukannya, karena pasti amal soleh ini ya. Kalau sedang di rumah Rasulullah itu suka mengerjakan apa saja. Nah, Aisyah menjawab, ya kan Rasulullah itu artinya selalu saja ada yang dikerjakan. Nah, Aisyah menjawabnya kan, kalau ada bajunya yang robek, beliau jahit sendiri. Kalau ada sendalnya yang putus, kan dijahit sendiri. Dan apabila datang waktu sholat, maka Rasulullah itu akan meninggalkan semua yang sedang dikerjakannya, kemudian sholat berjamaah. Nah, itulah keseharian Rasulullah SAW kalau sedang di rumah. Dan semuanya itu amal soleh. Artinya kan gak akan kekurangan kalau mau beramal soleh itu di rumah. Kerjakan apa saja yang ada di rumah, itu amal soleh. Rasulullah mencontohkan demikian. Ya anggaplah itu sesapu atau di imah. Itu amal soleh. Sangat banyak gitunya, sangat banyak ragamnya, jenisnya. Dan berdasarkan hadis tadi itu ya, yang hadis yang barusan, Rasulullah SAW itu nada, makanya saya katakan ini dasarnya dari sini. Rasulullah SAW itu kan tidak ada satu detik pun umur beliau itu yang terbuang, sia-sia, tidak bermanfaat. Dalam arti apa? Tidak menghasilkan pahala. Rasulullah itu tidak akan membuang-buang waktu, tidak akan menyia-nyiakan waktu. Beliau pasti mengisinya dengan amal soleh, di mana itulah yang menghasilkan pahala. Kemudian satu lagi, itu bingung gitu sih ya. Itu sih si Bu Haji itu haji atos, aduh naon deui nya amal keuneun teh har. Ini berdasarkan hadis ini, ayat yang ini nih ya. Ayat yang itu yang di surat Al-Lail. Fa'amma man atau wattaqo wasaddaqo bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa memberi barang siapa sedekah lah, barang siapa mengeluarkan infak sedekah, wattaqo dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqo bil husna dan meyakini surga, al husna di situ surga, dan meyakini yakin gitu ya tentang surga. Ayat itu menyebutkan fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Itulah kurang lebih demikiannya makna ayat tersebut. Nah, bagaimana cara Allah memudahkan seseorang menuju surga? Allah memudahkannya nih, bagaimana cara Allah memudahkan seseorang menuju surga? Artinya kan harus tahu dulu kalau ingin ke surga harus bagaimana. Ya, kalau ingin ke surga itu harus bagaimana? Kan hanya satu, yaitu beramal soleh. Kalau ingin ke surga, ulah sok ngebodor, bodor teramai ngimpi ingin ke surga, tapi beramal solehnya tidak dilakukan, ya ngimpi lu gitu bang. Dia melamun masuk surganya. Kalau demikian hanya sebatas lamunan soal masuk surga apabila amal solehnya tidak dikerjakan. Nah, Allah akan memudahkan seseorang masuk surga. Bagaimana caranya? Berarti kan harus tahu dulu. Nah, cara untuk masuk surga bagaimana? Beramal soleh. Berarti ini seperti ini nih caranya. Allah memudahkan seseorang masuk ke dalam surga itu adalah dengan semakin banyak memberi kesempatan beramal soleh. Ulah nepi ka bingung sih nepi naon deui nya amal keuneun teh. Edas nepi ka bingung. Seperti itu caranya Allah memudahkan amal seseorang menuju surga itu adalah dengan semakin banyak memberikan kesempatan beramal soleh, dan ketika melakukannya itu dibantu oleh Allah sehingga tidak terasa berat.
Kalaupun terasa berat, nah ini mungkinnya yang ini yang harus sampai dirasakan nih. Kalaupun terasa berat, justru semakin berat itu semakin menggembirakan. Karena kalau amal soleh yang terasa berat, ini amalan yang besar, ya kan pahalanya juga besar. Justru gembira kalau mendapatkan yang demikian. Ya justru bergembiranya apabila gitu mendapatkan gitu amalan yang ya apa namanya, rintangannya banyak, tantangannya luar biasa, amalnya berat, tapi bisa dikerjakan kan oleh Allah, dibantu. Justru dengan mengerjakan yang demikian itu semakin bahagia, justru semakin nikmat rasanya. Artinya Allah sedang memudahkannya menuju surga. Kan demikian alurnya nih ya. Ayat itu kan menyebutkan kami akan memudahkannya lil yusra untuk menuju surga. Ya harus tahu dulu kan, kalau ingin masuk surga itu harus bagaimana. Kan nggak ada cara lain, hanya satu, yaitu harus beramal soleh. Allah memudahkan seseorang ke surga itu, ya berarti Allah akan semakin banyak memberi kesempatan beramal soleh. Dan ketika melakukannya itu pasti dibantu. Yang berat nyapan dibantuan, kalau kalau tepan dibantuan artinya pasti bisa karena dibantu oleh Allah. Ya justru semakin berat, semakin apa namanya, semakin berat berarti ini kan amal yang besar, ya kan pahalanya pasti besar. Dan sebaliknya kan yang fa'amman bakhila, kalau di ayat sebelumnya atau ini bakhila. Wa amma man bakhila wastagna, barang siapa yang bakhil, ya barang siapa yang bakhil tidak mau, ya bakhilnya tidak berinfak sodako, wastagna, dan merasa naonnya, merasa kalau terjemah ini kan merasa tidak butuh kepada Allah, merasa gitu dia mampu sendiri tanpa pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya surga. Memang parah sih kalau yang seperti ini nih ya, sampai yang tidak percaya itu adanya surga. Fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan memudahkannya menuju neraka. Bagaimana caranya menuju neraka? Dengan dosa. Dan justru itu nanti yang akan Allah terus berikan, yang akan Allah mudahkan. Artinya berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Ya semakin banyak, semakin mudahlah orang itu berbuat dosa. Seperti itulah Allah caranya mempermudah, hanya memudahkan seseorang menuju neraka. Nah kalau mau beramal soleh, banyak nanti oleh Allah pasti akan ditunjukkan. Tapi kan, nah ini juga nih ya, kalau kita membedakan, kita membedakan sebutannya nih ya, ada kebaikan itu, ada amal soleh. Kalau kebaikan itu hal yang baik, di mana orang kafir juga ada yang melakukan. Tapi kalau amal soleh kan tidak ada orang kafir beramal soleh, nggak akan ada. Karena amal soleh itu adalah sesuatu yang menghasilkan pahala. Nah ini yang tidak dimiliki orang kafir. Karena orang kafir itu nggak ada amal soleh. Tapi apa ada orang kafir yang melakukan kebaikan? Ada. Tidak jadi pahala karena bukan amal soleh. Tapi hanya sebatas kebaikan. Nah orang Islam juga banyak yang seperti itu, melakukan kebaikan iya, amal soleh, belum tentu dapat pahala, enggak pasti kan kalau demikian. Dan yang disebut amal soleh itu adalah amalan-amalan itunya, amalan-amalan yang berasal dari ajaran Islam. Ini contohnya, ternyata membuang duri dari jalan itu kan tanpa ajaran Islam juga banyaklah orang yang melakukan. Ya tanpa diajarkan oleh Islam, itunya membuang duri dari jalan banyak yang melakukan. Berarti dengan pertimbangan yang lain kan, dengan landasan yang lain kan, amalannya membuang duri dari jalannya.
Tapi kalau orang Islam melakukan hal seperti itu karena Islam mengajarkan. Nah, itulah bedanya, padahal amalannya sama. Orang kafir membuang duri dari jalan, orang Islam membuang duri dari jalan, sama nggak? Amalannya sama. Tapi kalau bagi orang kafir itu kan ya hanya kebaikan, kebaikan jadinya hanya kebaikan di antara sesama manusia lah, kebaikan sosial mungkin sebutannya ya. Tapi bagi orang Islam itu amal soleh. Tapi kan orang Islam juga apabila melakukannya dengan landasan yang sama dengan orang kafir, sama, untuk orang Islam juga tidak jadi amal soleh. Karena apa namanya, yang disebut beramal soleh itu harus dengan niat taat kepada Allah. Artinya berniat mengamalkan ini, Islam mengajarkan seperti ini, saya melakukannya karena taat kepada Allah, karena Islam ini kan dari Allah. Barulah itu amal soleh. Artinya kan orang Islam wajib berarti mempelajari ajaran agama Islam supaya tahu. Nah, supaya tahu bahwa oh ternyata ini di Islam ini diajarkan yang seperti ini. Ini contoh-contoh yang lain kan, yang ini nih, hadis yang ini mengunci. Kalau dulu kan kendaraannya unta dan kuda. Ada sahabat yang datang gitunya dari jauh menggunakan unta, menemui Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah ditanya, sudah diikat belum untanya? Dia malah menjawab, terserah takdir sajalah. Kalau Allah takdirkan hilang ya hilang, kalau Allah takdirkan apa namanya tidak hilang ya tidak hilang. Lain gitu tuh, jangan Nabi lain gitu atau talian. Artinya ini Rasulullah memerintahkan kan supaya tidak hilang, lakukan sesuatu supaya untanya tidak hilang. Kalau unta ya diikat. Artinya melakukan sesuatu supaya kendaraan itu tidak hilang, itu diperintah oleh Rasulullah, itu ajaran Islam berarti. Mun ayeuna mau beren kunci atau motor teh. Itulahnya kalau sekarang kan kendaraannya itu ya, itu ajaran Islam. Nah, kalau kemana-mana juga kita kan suka pasti mengunci motor itu, kita kuncinya. Nah, kita lihat kalau orang kafir dikunci nggak motornya? Nah, terus bedanya apa? Bilungitnya atau pasti dua nanage, tapi orang kafir itu hanya sebatas takut hilang. Tapi pada diri orang Islam ketika menguncinya ketika mengunci kendaraannya itu ada niat, dengan niat Rasulullah memerintah dan saya taat, itu baru amal soleh diberi pahala. Kalau hanya sebatas atau bisi lungit gitu zaman kieu di mana-mana ge no aman di mana-mana ge kunci tuh sarua jeung orang kafir gitu, mah sama dengan orang kafir, tidak jadi amal soleh. Nah, padahal amal soleh itu sangat banyak, berarti kan harus tahu dulu berarti ajaran Islamnya, kemudian lakukanlah. Ya, lakukanlah apa yang diajarkan Islam itu karena taat kepada Allah, baru ada pahalanya. Allah itu hanya akan memberi pahala apabila ada orang yang taat kepada Allah. Ya, Allah pasti memberi pahala. Contoh lain nih. Jadi ada dengan hadis ini sih, dengan hadis yang nomor yang berikutnya nih ya. Kalau ini saya kira cukup seperti ini ya, yang hadis nomor 3 nih, yang menunjukkan bahwa amal soleh itu sangat banyak, yang buruk juga sangat banyak. Tadinya keburukan juga sangat banyak, perbuatan dosa juga sangat banyak. Hal yang kecil keseharian, Rasulullah menyebutkan meludah, membuang dahak di masjid tanpa dikuburnya di sini, karena dulu kan membersihkannya dengan cara dikubur. Itu perbuatan dosa.
Nah, hadisnya kan tadi kan diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku yang baiknya dan yang buruknya. Nah, aku mendapati yang baiknya itu, nah ini Rasulullah kan hanya menyebut salah satunya dan yang paling kecil, yang paling rendah. Kalau dalam tadinya satuan-satuan iman, membuang duri dari jalan. Kemudian aku mendapati yang buruk, amal-amal yang buruk, perbuatan dosa. Ternyata Rasulullah juga menyebutkan amalan yang sepele, meludah di dalam masjid lewas. Gitu unggul seperti coba meludah membuang dahak di dalam masjid tanpa dikubur, tanpa dibersihkan. Nah, kalau sekarang nggak akan ada sih yang meludah membuang dahak di dalam masjid, tapi substansinya adalah mengotori masjid atau apabila mendapatkan sesuatu yang kotor di dalam masjid dibiarkan. Nah, ini nih Rasulullah di sini hanya menyebut amalan-amalan yang kecil itu ya. Nah, juga kembali ke kita lihat hadis yang tadinya bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya, yaitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan di dalam rumah. Banyak hal yang bisa dilakukan di dalam rumah, itu adalah amal soleh. Ya kan kekurangan lah berartinya kalau untuk kalau benar sebutannya ya. Kalau benar mau beramal soleh, dan juga memang berat sih ya ini tuntutannya berat. Nyawa ya nah, udah pasti berat. Sebutan tidak ke surga itu gampang. Emang kalau pengen masuk surga bisa dengan berleha-leha, bersantai-santai. Ini diantaranya yang saya katakan beratnya tuntutan ini yang di surat Al-Insyirah. Ya, Fa'iza farogta fansob. Apabila selesai dari satu beramal itu, maka bersiap lagi untuk amal yang lainnya. Setelah selesai apalagi beramal lagi, setelah selesai beramal lagi. Kalau Rasulullah kan ini dipenuhi dan bisa gitu terpenuhi oleh Rasulullah. Selesai dari suatu amal soleh itu beramal soleh lagi. Setelah selesai beramal soleh lagi, maka tidak ada satu detik pun dari umur Rasulullah SAW yang sia-sia, terbuang, tidak diisi dengan beramal soleh, itu tidak ada. Sampai akhir hayat kan Rasul demikiannya, Fa'iza farogta fansob. Selesai dari satu beramal itu maka beramal lagi. Selesai beramal lagi, beramal dan beramal. Pokoknya sanggup? Wah, sebenarnya ada yang sanggup? Nggak akan ada. Ya, tidak akan ada orang yang sanggup demikian. Ini sering juga saya sebutkan dengan dalil, bolehnya dengan dalil, dengan indikasi bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Waktu berdosanya itu pakai waktu. Waktu dia berdosanya itu kan menggunakan waktu. Sementara Rasulullah itu kan tidak ada satu detik pun dari umurnya yang terbuang, apalagi sengaja berbuat dosa. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Dalam arti kan tidak menghasilkan pahala, nggak akan ada. Seluruh waktunya, setiap detiknya gitu, umur Rasulullah SAW itu diisi dengan beramal soleh sehingga tidak punya dosa. Nah, kita tambah nih satu lagi nih hadisnya nih. Nah, di mana di hadis ini ternyata itulahnya, ternyata yang disebut beramal soleh itu juga ada pada hal-hal yang naonnya sebut nantinya menjadi kebutuhan manusia. Misalnya makan, minum kan itu kebutuhan manusia, di situ ada amal solehnya. Makan bisa jadi amal soleh, nantinya bisa juga bukan.
bisa tidak jadi amal soleh, artinya ya bisa jadi amal soleh, bisa juga tidak jadi amal soleh, makan hanya memenuhi kebutuhan saja. Padahal di situ itunya di situ pun itulahnya, di situ pun ada amal solehnya, atau makan itu bisa menjadi amal soleh. Artinya kan amal soleh itu bukan seperti yang tadi saja nih, seperti sholat. Emang apa namanya, kebutuhan seperti makan lah. Kalau makan kan tidak bisa tidak, orang tidak makan pasti mati. Tapi kalau orang tidak sholat mati, yang nggak mati. Itulah bedakan nih ya. Kebutuhan apa namanya, seperti kalau kebutuhan seperti makan itu kan ya jangankan manusia, kan binatang juga sama. Itu kebutuhan makhluk hidup, mau pakai agama mau enggak, bahkan bukan hanya manusia, binatang juga demikian. Mereka makan karena memenuhi kebutuhannya. Nah, maksudnya bahwa ternyata ibadah itu bukan hanya seperti apa namanya, sholat, membuang duri dari jalan, kan diabaikan juga bisa. Kalau makan kan nggak bisa, kalau makan nggak bisa diabaikan. Dalam segala hal, artinya ya apa namanya, apa Allah menetapkan gitu, ada unsur atau ada ya unsur atau apalah sebutannya, jadi itu bisa jadi amal soleh. Nah, hadis yang keempat nih, hadisnya lumayan panjang nih, nggak terlalu panjang sih, kita baca sambil langsung terjemah. An Abi Dzarin, an Abi Dzarin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar juga nih seperti hadis sebelumnya. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, anna nasan qalu ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah nih, para sahabat nih ya, bukan hanya satu dua orang dia. Ananasan qalu, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu banyak mendapatkan pahala, yaitu dengan hartanya, ya dengan hartanya gitu. Orang kaya itu dengan hartanya beramal soleh, berarti kan dengan hartanya sehingga dapat pahala. Yusalluna kama nusolli, mereka mengerjakan sholat seperti kami. Artinya kalau sholat, kami sholat nih, orang miskin lah sebutannya, kami sholat, orang kaya juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka mengerjakan saum seperti juga kami juga saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, nah ini yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Mereka mengadu kepada Rasulullah, seolah-olah Rasulullah enak ya jadi orang kaya. Menurut sahabat nih ya, enaknya itu adalah mereka bisa beramal soleh dengan harta. Padahal kan kalau misalnya kalau kita sholat nih amal soleh, mereka juga sholat, orang yang kaya juga sholat. Jadi mereka merasa ada yang kurang kan. Kalau sholat sama-sama sholat, kalau saum sama-sama saum. Bedanya mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Nyawa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kemudian Rasulullah menjawab. Nah, ini jadi sampai di sana tadinya ini sahabat-sahabat yang merasa iri, gibtoh. Tanya ini gibtoh berartinya nih. Sahabat kepada yang miskin ya, kepada sahabat yang kaya dengan mengatakan demikian tadi. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu enak nih, dapat banyak pahala. Padahal kalau melihat kami suka sholat, mereka juga bisa. Kalau sholat mereka juga mengerjakan. Kalau saum sama-sama bisa. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan gitu oleh mereka nih yang mengadu kepada Rasulullah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Nah, ini yang kami tidak bisa, ini yang membuat kami iri.
Ini yang kami tidak bisa kan ya, ini yang tidak bisa kami lakukan, ini yang membuat kami iri. Mereka merasa oh, ini sahabat ininya, mereka ini apa namanya bisa beramal lebih banyak karena ada hartanya. Nah sementara kami sholat saum mau ada itu kebiasaan. Orang kaya juga melakukan sama dengan kami. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka saum seperti kami saum. Nah iya nu ngabedakeun nama wa yatasaddaqu nabi puli apu puduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Qala Rasulullah SAW bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah sudah menetapkan bahwa banyak apa namanya jadinya di sini ya, banyak hal yang kalian juga bisa bersedekah. Banyak halnya, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian banyak itu ke hal yang kalian pun bisa bersedekah. Inna bikulli tasbihatin sodakotun. Sesungguhnya dengan setiap tasbih itu adalah sodako. Setiap takbir itu sodako. Nah, ini yang saya katakan tadi ini masih sejalan nih hadis nomor 2, nomor 3, yang sekarang nomor 4 masih sejalan dan ada juga hal ini yang disebut di sini. Hanya di sini ada kalimat itu tadi sebelumnya. Bukankah Allah telah menetapkan bagi kalian pun banyak hal yang bisa kalian bersedekah. Ya banyak hal yang kalian pun bisa bersedekah. Artinya bukan dengan harta, karena memang kalian kan tidak punya. Allah sudah menetapkan bagi kalian pun banyak hal yang bisa dijadikan itunya sedekah oleh kalian. Inna bikulli tasbihatin sodakotan. Sesungguhnya ya, dengan setiap tasbih itu adalah sodako. Setiap takbir itu sodako. Setiap tahmid wa kulli tahmidatin sodakotan. Ya, setiap tahmid itu sodako, wa kulli tahlilatin sodakotan. Setiap ini sama dengan yang sebelumnya ya, tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu adalah sodako. Wa amrun bil ma'rufi sodakotun, wa nahyun anil munkari sodakotun. Amar ma'ruf itu sodako, nahi munkar itu sodako. Wafi bud'i ahadikum sodakotun. Dan pada ala ini terjemahnya nih ya, pada kemaluan kalian pun itu sodako. Ini terjemah harfiahnya demikian ya. Terjemahnya kalau terjemahnya bisa kemaluan atau disebutnya hubungan badan itulahnya. Sekarang menyebutnya demikiannya, hubungan intim, hubungan badan, persetubuhan lah, bersetubuh. Itu juga jadi sodako. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Nah, pertanyaannya seperti ini. Wahai Rasulullah, apakah ketika kita menyalurkan, bahasa kitanya, apakah ketika kita menyalurkan syahwatnya itu juga ada pahalanya? Nah, ini makanya saya tadi dahului dengan ya ini kan alamiah, inilah makhluk hidup seperti makan tadi. Padahal makan kebutuhan. Bukan bukan tuntutan, bukan sebagai beban seperti sholat kan beban, anggaplah itu beban. Sehingga banyak kan orang yang dengan sholat itu merasa terbebani, sangat berat bahkan. Nah kalau ini kan sesuai dengan tadilah tuntutan sebagai makhluk hidup. Jadi kalau contohnya makan tadi, oh Rasulullah, apakah ketika saya memenuhi kebutuhan tuntutan sebagai makhluk hidup yaitu makan, di situ juga ada pahalanya?
Kalau yang ini yaitunya apakah pada hal tersebut, nah, di mana bahasa artinya berjima gitu ya, berhubungan intim suami istri. Nah, apakah ketika kami menyalurkan syahwat kami wa yakunu lahu fiha ajrun, di situ juga ada pahalanya? Qala Rasulullah menjawab, aro'aytum law wada'aha fi haromin akana fiha wizrun. Nah, Rasulullah menjawab seperti ini ya, kan pertanyaannya demikian. Apakah dalam hal seperti itu ya, di mana hal itu kan memang apa namanya, ya itulah makhluk hidup menyalurkan syahwatnya. Apakah dalam hal itu juga ada pahalanya? Rasulullah menjawab, coba katakan menurut kalian bagaimana kalau seseorang menyalurkan syahwatnya itu dengan cara atau apa namanya, jadinya berzina gitu kan, dengan cara yang haram, ada dosanya nggak? Ya, Rasulullah menjawabnya dengan pertanyaan demikian ya, aro'aitu melawado'aha fi haromin. Coba katakan menurut kalian bagaimana kalau menyalurkan syahwatnya itu dengan cara yang haram? Akana alaihi fiha wizrun. Apakah dengan itulahnya dengan naon tadi sebutannya, kalau terjemah harfiahnya dengan kemaluannya itu jadi berdosa nggak? Fakadzalika iza wado'aha fil halali kana lahu ajrun. Nah, sebaliknya kalau menyalurkan syahwatnya itu dengan benar, dengan yang halal, dalam hal ini kan ya suami istri lah gitunya. Apabila bukan suami istri itu dosa. Nah, kalau suami istri bagaimana? Kalau kebalikan dari dosa adalah pahala. Artinya ada pahalanya. Ya, karena kalau itu menyalurkan syahwatnya itu dengan haram, dia berdosa. Kalau yang halal, pahala berarti, karena kebalikan dari sesuatu yang berdosa itu adalah berpahala. Nah, hadisnya sampai di sana nih ya. Wah, amal soleh kan berarti bener kan. Berarti bener kan, kudu apal heula ajaran Islam nah gerasok. Ini Islam sudah menyebutkan bahwa hal itu ada pahalanya. Nah, katakanlah sebelumnya tahu nggak? Sebelumnya hanya ya menyalurkan syahwat lah. Sebagai makhluk hidup kan, binatang juga sama kan melakukan hal seperti itu. Ya, menyalurkan syahwatnya bagian dari nalurinya sebagai makhluk hidup. Binatang juga melakukan hal seperti itu. Kalau hanya seperti itu, artinya bagi manusia pun seperti binatang, yaitu menyalurkan yang menjadi nalurinya sebagai makhluk hidup. Ada pahalanya? Nggak ada berarti. Tetapi ini menurut penjelasan Rasulullah seperti ini. Apabila jadinya kan tadinya apabila jima berhubungan suami istri, ya suami dengan istri, ada pahalanya ternyata. Di mana sahabat ya, oh Rasulullah, apa yang seperti itu ada pahalanya? Ya, apa hal itunya? Ya berjima gitu. Oh, jima itu ada pahalanya. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana kalau melakukannya dengan bukan istrinya? Kalau berzina, artinya haram, dosa nggak? Iya, kebalikan dari dosa adalah pahala. Nah, ini sangat berartinya menunjukkan gitu ya, sesuai dengan judul, bahwa beramal soleh itu, amal soleh itu amat sangat banyak macamnya, ragamnya, jenisnya. Tapi kan dengan catatan, ini yang paling penting adalah tahu dulu, pelajari dulu gitu ya ajaran Islamnya, dan ketika melakukannya itu dengan niat taat mengamalkan ajaran Islam, itu jadi amal soleh. Kembali ke contoh yang tadi, makan minum juga, binatang juga sama. Binatang juga makan, binatang juga minum, karena itu kebutuhan makhluk hidup. Masa sih
Mau kita katakan untuk binatang ada pahalanya enggak? Ya enggak lah itu. Masa binatang kalau makan berpahala enggak? Enggak apa pahala apa untuk binatang. Itu hanya kebutuhan naluri saja kan, apa namanya, dengan indikasi kan. Mereka makan kalau lapar, mereka minum kalau haus. Sebagai makhluk hidup manusia juga sama dengan binatang. Kenapa makan? Lapar pasti. Kenapa minum? Ya haus. Tapi ketika melakukan makan, ketika amal kan, makan itu amal. Diberi pahala nggak? Artinya jadi amal soleh nggak? Kalau makannya pasti. Tapi makannya itu jadi amal soleh nggak? Jangan dengan binatang, itulah dengan orang kafir. Kan orang kafir itu apapun yang dilakukan oleh mereka nggak ada yang jadi amal soleh, nggak ada yang diberi pahala. Tapi untuk orang Islam benar itu tuntutan naluri sebagai makhluk hidup, bahkan itu kan sama dengan binatang. Tapi ini harus jadi amal soleh. Kalau untuk orang Islam ini harus jadi amal soleh, harus menghasilkan pahala. Bagaimana? Artinya kan pelajari dulu soal makan menurut ajaran Islam bagaimana. Yang pertama berarti hal yang paling mendasar, makan itu diperintah. Artinya kita makan karena melaksanakan perintah Allah. Allah memerintah. Banyak ayat perintah makan di dalam Al-Quran. Banyak, bukan 1, 2, 26 ayat. Kulu gitulah, kulu wasrobu, makanlah minumlah, kulu wasrobu, makanlah minumlah. Banyak, nah penuhilah ayat tersebut. Artinya kita makan kita minum itu keluar atau naik gitunya, nilainya itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan berdasarkan tadinya memenuhi naluri sebagai makhluk hidup, makan dan minum, bukan hanya seperti itu, tapi dasarnya itu karena Allah memerintah. Allah juga tahu padahal tanpa perintah juga mereka manusia itu pasti makan, pasti minum. Tapi akan beda nilainya setelah Allah memerintah dan melaksanakannya, itu karena melaksanakan perintah Allah itu adalah ketaatan, diberi pahala pasti oleh Allah. Kemudian kan soal halal haramnya, ikuti itunya apa yang diajarkan oleh Islam ini tentang halal haramnya. Kemudian bagaimana adabnya, adab makan, adab minum. Di antaranya yang paling terkenal gilanya tentang adab makan minum, makan dengan tangan, makan minum dengan tangan kanan, makan minum sambil duduk, diikuti itu jadi amal soleh. Padahal makan minum sama dengan binatang pada asalnya. Nah ini hadis ini yang keempat lah. Kalau awalnya tadi sama dengan yang sebelumnya, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya itu adalah sedekah, itu adalah amal soleh. Nah, Rasulullah di dalam hadis ini menambahkan tadinya selain yang disebutkan tahmid, takbir yang tadi lah, sampai ke amar ma'ruf nahi munkar, itu sama dengan hadis sebelumnya. Nah di dalam hadis ini Rasulullah bahkan seolah demikian, bahkan ketika kalian berjima pun itu amal soleh. Oh iya Rasulullah, apa ketika menyalurkan tadi kan ya, padahal itu kan ya naluri sebagai makhluk hidup. Apakah ketika kami menyalurkan syahwat kami itu dapat pahala? Ya intinya demikian. Jadi mana Rasul tadi kan membandingkan, ya coba bandingkan dengan kalau orang menyalurkan syahwatnya itu dengan yang haram, jadi dosa nggak? Iya, berarti kalau kebalikannya pahala. Ini sampai di sini ya, jadi sesuai dengan judul pokoknya adalah amal soleh itu sangat banyak gitu ragamnya. Tapi kan dengan catatan amal soleh berarti tahu dulu berdasarkan
ajaran agama Islam. Karena kalau tidak banyak nih nanti orang Islam nih ya. Banyak orang Islam itu yang ya makannya minumnya tidak jadi amal soleh, lebar padahal unggal poe teh jeung loba jeung gede teh keur meminang jeung gede daharna teh deui amal soleh unggul padahal mah. Tapi karena bukan berniat, tidak diniatkan melaksanakan perintah Allah, tidak jadi amal soleh, hanya memenuhi kebutuhan syahwat saja sebagai naluri lah kalau saya katakannya, hanya memenuhi tuntutan nalurinya saja sebagai makhluk hidup. Banyak yang demikian, termasuk kan tadi misal contohnya sasapu kan di rumah, ketika nyapu itu amal soleh bukan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Coba saja tanya kenapa sasapu. Iya tuh udah kerebul itu geranah nincak teh lain amal soleh seberarti tah. Karena orang kafir juga kalau ditanya kenapa sasapu jawabannya kurang lebih apa? Kira-kira apa? Bakal gitu ini ya atuh sapukeun we tegarna jeung kerebul ngarares ge sapukeun tah teh jadi amal soleh tah lebar gitu. Terus letaknya tambah dua hadis berartinya hadis nomor 3 dan nomor 4 yang kurang lebih masih sejalan semakna gitu aja dengan hadis yang nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya dan nomor 4 ini masih sejalan. Artinya betul ini sudah sampai di sini pun sudah menunjukkan bahwa amal soleh itu ya sangat beragam. Apalagi kalau disebut apa namanya di tadinya tasbih, tahlil. Kalau ini kan tanpa agama Islam nggak akan ada tasbih. Kalau tidak dengan Islam gitunya nggak ada yang disebut tasbih, amal soleh, takbir, amal soleh. Harilin orang Islam ada Allahu Akbar gitu, apa henteu? Karena adanya kalimat Allahu Akbar itu kan di dalam itu ajaran itu adanya di dalam Islam. Jadi menyebut Allahu Akbar bakal ngamalkeun ajaran Islam teh. Tapi ulah sageunahna unggal nyebut takbir. Oh, sarareak heula. Nah, ieu jadi kieu ieu teh. Daya aturanana itu kalimat-kalimat ibadah Allah yang menetapkan ulah sageunahna iraha jeung di mana we habok takbir. Heula atuh. Teu apa ya ngomano teh. Apa itu pada waktu, tempat dan situasi yang benar gitu untuk mengucapkan Allahu Akbar? Ini ada aturannya, ini apa tadi pada amal soleh kalau benar. Nah bahkannya untuk hal-hal yang sebetulnya atau pada dasarnya tanpa agama pun itu pasti terjadi. Makan minum misalnya tadinya atau menyalurkan syahwatnya nggak perlu agama itu pasti terjadi. Tapi oleh Allah dinaikkan gitu nilainya, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan naluri. Oleh Islam kemudian dikukuhkan bahwa hal itu menjadi amal soleh yang berpahala. Berarti kan untuk jadi pahala harus tahu dulu ajaran Islamnya dan mengamalkannya itu, melakukannya itu dengan niat mengamalkan ajaran Islam baru jadi amal soleh. Lebar semangat jajan seblak sok seberapa kali sepoin tuh pan masalah lain sugan eta naon maksudna naon niatna makan tidur juga amal soleh. Nah sehari makanya kalau Rasul itu pantas lah kalau Rasulullah SAW itu tidak ada satu detik pun yang tidak diisi dengan amal solehnya. Nyadar Rasulullah apal kabeh atau ajaran Islam deh. Rasulullah kan tahu semuanya tentang ajaran Islam dan diamalkan oleh Rasulullah seluruhnya ada sebutan di semua aspek, di semua sendi kehidupan. Iya, jadinya demikian. Tidak ada satu detik pun dari umur Rasulullah itu yang sia-sia. Dalam arti tidak diisi dengan amal soleh, nggak akan ada. Jadi Rasulullah itu kan manusia yang tidak punya dosa karena semua yang dilakukannya itu amal soleh, tidak ada yang sia-sia, semuanya berpahala karena semuanya mengamalkan ajaran Islam.